Surabaya dikenal sebagai kota pelabuhan yang tumbuh dari pesisir dan perdagangan laut. Setiap hari, ribuan warga menikmati beragam hidangan laut, mulai dari ikan, udang, hingga kerang yang tersaji di meja makan mereka. Namun, tidak banyak yang mengetahui perjalanan panjang di balik setiap hasil laut yang dikonsumsi tersebut. Di kawasan utara Surabaya, tepat sebelum jembatan Suramadu berdiri megah, terdapat sebuah kampung nelayan yang bergantung sepenuhnya pada laut dalam kehidupan sehari-harinya. Terik matahari pagi menghidupi wilayah pesisir pantai ini. Perahu-perahu kecil terlihat berjejeran dan satu persatu mulai meninggalkan tepi pantai. Bagi mereka, laut bukan sekadar hamparan air, melainkan sumber penghidupan yang menentukan nasib keluarga setiap harinya. Sementara para lelaki berada di tengah laut, aktivitas di daratan tetap berlangsung. Para perempuan di kampung nelayan mengisi waktu dengan berbagai pekerjaan, mulai dari membersihkan ikan, mengupas kerang, udang, dan berbagai aktivitas rumah tangga lainnya. Nama saya Ibu Mariatul Kitia, ibu rumah tangga, usia 47 tahun. Kalau bapak-bapaknya lagi melaut, itu aktivitas kita sehari-hari cuma sebagai ibu rumah tangga. Tetapi kita juga punya usaha sendiri kecil-kecilan, yaitu UMKM, juga produksi hasil dari suami juga. Selain kita jual basah ke pengepul, kita juga mengelola hasil tangkapan suami kita itu kita jadikan cemilan, pangsit goreng kerang sama stik goreng kerang ikan asap. Proses pembuatannya seperti kita bikin stik itu, kita tepung, terus pakai kerang kelep, bahan bakunya dari itu. Untuk sementara kita titip di Gerai Kecamatan, terus anak mahasiswa habis KKN, terus pelatihan sama kita, nanti bisa pesan-pesan ke kita. Bagi mereka, menunggu bukanlah perkara sederhana, sebab tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dibawa pulang oleh suami atau anggota keluarga mereka hari itu. Terkadang perahu kembali dengan muatan penuh, namun tidak jarang pula para nelayan pulang tanpa membawa hasil tangkapan sama sekali. Ketidakpastian itu telah menjadi bagian dari kehidupan yang mereka jalani selama bertahun-tahun. Menjelang sore hari, perahu-perahu nelayan mulai kembali ke tepi pantai, membawa hasil jerih payah, yaitu tangkapan yang telah mereka cari sejak dini hari. Hasil yang dibawa pulang pun tidak selalu sama. Pada hari tertentu, para nelayan dapat memperoleh ikan, udang, atau kerang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun pada hari lainnya, hasil tangkapan yang diperoleh jauh lebih sedikit dari harapan. Nama saya Ahmad Faizin, usia 32 tahun. Kalau cari kerang, berangkatnya pagi jam 6. Kalau cari kakap, itu tergantung pasang surutnya air. Untuk di perairan Kenjeran, pendapatannya sih ada kerang, ada itu seperti kepiting rajungan lah kata orang sini. Terus ikan kakap paling besar di sini. Kalau untuk pendapatan sih nggak menentu, Mbak. Soalnya kan tergantung cuaca dan ada kan panen-panennya gitu. Nomor satu itu ya cuaca, Mbak. Terkadang kalau badai seperti ombak dan angin kita nggak berangkat. Kalau berangkat pun penghasilan itu nggak nyampe ke uang bekal itu, Mbak. Nggak menutupi lah. Ya kalau untuk cuaca sih sering. Kalau untuk seperti mesin kadang udah berangkat ya sampai di sana pulangnya mesinnya nggak kena, itu sudah pulang nggak dapat apa-apa itu, Mbak. Tantangan terbesar itu cuman badai cuaca itu loh, seperti hujan sama petir. Itu yang ditakutin orang nelayan. Kalau ombak sih sudah terbiasa sih, Mbak. Ya. Kalau bertemu hujan sama petir ya kita duduk-duduk aja sambil nunggu redai hujan. Gitu. Kalau untuk hasil penangkapannya ada tengkulaknya, Mbak, di situ di desa saya itu ada pengepulnya. Jadi nggak dibawa ke pasar, cuman ada pengepulnya di sana. Kita nggak sedia seperti pressure apa gimana dan sejenisnya. Jadi langsung dari laut tangkapan itu langsung dijual biar hasilnya kan masih fresh dari laut itu. Kalau dijual sampai 5-4 hari kan sudah membusuk gitu, Mbak. Jadi untuk nelayannya ya sudah itu aja, Mbak. Ada jaring sama menyelam di dasar laut itu cari kerang. Terus kalau untuk cari ikannya itu pakai jala, jaring
di atas perahu. Kalau cari kerang itu orangnya masuk ke dalam laut pakai peralatan seperti angin kompresor itu loh Mbak, buat pernapasan. Pinggangnya dikasih sabuk biar apa tenggelam orangnya. Sesampainya di darat, hasil tangkapan segera dipindahkan dan dijual kepada pengepul yang setiap harinya datang langsung ke kawasan pesisir. Bagi para nelayan, waktu menjadi hal yang sangat penting. Semakin cepat hasil tangkapan diproses dan dipasarkan, semakin baik pula kualitas hasil laut yang mereka jual. Semakin tinggi kebutuhan hasil laut masyarakat kota, semakin besar pula peran para nelayan dalam memenuhinya. Ikan dan hasil laut lainnya mungkin mudah ditemukan di pasar maupun rumah makan. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa di baliknya terdapat para nelayan yang hidup dengan penuh ketidakpastian. Tidak seperti pekerja dengan penghasilan tetap, para nelayan tidak pernah mengetahui berapa pendapatan yang akan mereka bawa pulang setiap harinya. Hasil tangkapan sangat bergantung pada kondisi cuaca, musim, arus laut, hingga keberadaan ikan yang sulit diprediksi. Meski demikian, perahu-perahu nelayan tetap berlayar setiap hari demi memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga pasokan hasil laut bagi masyarakat kota. Tanpa dedikasi para nelayan tradisional ini, rantai pasokan pangan laut di Surabaya bisa saja terhenti dan meja makan warga kota akan kehilangan salah satu sumber pangan utamanya. Mereka bukan sekedar mencari nafkah untuk menyambung hidup keluarga, tetapi secara tidak langsung, merekalah yang menghidupi kebutuhan konsumsi protein seluruh kota. Kehidupan di kampung nelayan ini adalah tentang keteguhan di tengah ketidakpastian. Di balik gemerlapnya Surabaya sebagai kota metropolitan, ada sekelompok masyarakat yang setia menjaga denyut nadi pangan dari pesisir. Hari esok mungkin tetap menjadi teka-teki bagi mereka, apakah laut akan bermurah hati atau perahu harus kembali dengan tangan hampa. Namun selama ombak masih berdesir, para nelayan ini akan tetap melaut, memastikan bahwa setiap kali kita duduk di meja makan, selalu ada hasil laut yang siap dinikmati berkat perjuangan sunyi dari utara Surabaya.